pelayanan kita di hadapan Tuhan itu bukan menjadi pelayanan yang biasa, amin. Tetapi pelayanan yang luar biasa. Tidak semua orang bisa melayani di mimbar, betul ya? Tidak semua, tetapi hanya orang-orang yang di mana mereka yang mempunyai hati untuk melayani Tuhan akan Tuhan percayakan, amin. Mungkin kita lihat ya. Jadi pada bulan ini kita diberikan satu tema ya. Itu tema khusus di bulan ini, yaitu tiada mustahil bagi Tuhan. Ada juga tiada mustahil bagi dia. Dianya itu besar, berarti Tuhan Yesus ya. Oke. Saya agak ngap sedikit ya, karena sekarang udah mulai agak besar. Babynya jadi agak ngap dan tidak bisa lama-lama berdiri. Oke. Kami bersyukur kami berdua jika kami boleh ada pada sore hari ini. Bukan karena kebetulan ya, bukan karena suatu kekuatan kami. Kami menyadari bahwa Tuhan selalu punya rencana, amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak Ibu, saya mau bersaksi sedikit ya. Waktu suami saya drop, waktu di rumah sakit, dia sebenarnya waktu pertama kali dibawa ke rumah sakit dia nggak mau dirawat. Harusnya ketika waktu dibawa rumah sakit harusnya dirawat ya, tapi dia nggak mau. Dia nggak mau dirawat. Dia bilang tunggu dulu aja, minum obatnya 3 hari. Hari Rabu kita ke rumah sakit, ya. Hari Rabu kita ke rumah sakit, ternyata hari Kamisnya dia harus dirawat gitu ya. Kata yang cinciu ya, apa namanya? Yang buat tusuk-tusuk itu nggak ngerti. Cinciu ya, ya itu ya. Iya. Sinse ya. Ya ditusuk jarum gitu ya. Jadi dibawa sama jemaat-jemaat Tuhan di sini, jemaat-jemaat yang luar biasa bagi saya. Terima kasih buat setiap partisipasi kali jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih buat perhatian kasih sayang buat Bapak Gembala. Terima kasih buat semuanya. Nah, saat dibawa dia bilang sama saya, "Mam, saya mau neko lagi nih sama Tuhan." Dia bilang, saya mau cukup seminggu aja di rumah sakit. Tepat 1 minggu di rumah sakit, dia boleh pulang. Ko Rudi pernah ke rumah, bersaksi juga ya. Dia bilang, aku ada feeling Coach Charlie ini akan cepat pulang. Dan seminggu pasti udah, cuman waktu itu Ko Rudi sedang sakit juga ya. Jadi dia gak bisa ke rumah. Dia bilang, sebenarnya saya mau ngomong gitu. Saya mau ngomong bahwa dia udah pulang selama 1 minggu. Selama 1 minggu dia bisa pulang. Padahal kalau kita lihat dia pulang dari rumah sakit justru bukan agak sembuh ya, saya lihat. Dia justru susah berjalan. Dia bilang, "Mam, aku mau minta lagi 2 minggu aja sama Tuhan. Di rumah habis itu saya bisa jalan." Dia bilang, aku bilang sama dia, "Dad, turuti apa kata Tuhan, bukan kata kita. Ikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kalau kehendak kita bisa kecewa sama Tuhan, betul?" Dia bilang, "Iya." Akhirnya apa yang terjadi? Selama 2 minggu lagi, habis pulang dari rumah sakit, dia belum bisa berdiri. Masih bisa saya bantu untuk ini. Waktu itu masih kalau malam-malam, sore-sore masih Sinatan yang jagain. Saya bilang tolong angkatin, karena saya sedang hamil muda, jadi gak mungkin mengangkatin dia, geberat banget. Waktu itu masih geberat ya. Jadi, tapi waktu kalau malam-malam, sekitar jam 1-an, itu dia pasti kebangun. Jadi mau gak mau saya harus angkatin. Dad bantuin ya, saya juga takut ininya kalau dipaksain bisa apa? Pecah lagi. Saya bilang, gak usah diangkat aku, dia bilang. Gak apa-apa, anak kita ngerti kok, saya bilang. Nah puji Tuhan anak kita juga ngerti di dalam perut dia nggak rewel gitu ya, maksudnya nggak sakit atau apa gitu ya. Kalau mau jemaat-jemaat ibu-ibu KW sih bilang jangan ya angkat berat-berat gitu ya, jangan angkat berat-berat ya gimana gitu ya. Suami gitu kan nggak mungkin papa yang angkat, sedangkan kondisi papa juga kurang ini ya, kurang baik gitu ya. Saya bilang nggak apa-apa, saya berdoa, "Daci," saya bilang. Ini namanya Daci, Dayak Cina maksudnya. Jadi kita panggilnya Daci, kita berdua. Itu request dari orang tua di kampung, nanti kasih Daci aja Dayak Cina gitu ya. Nah, mau cewek mau cowok namanya Daci gitu ya. Oke, jadi dia bilang, "Daci, yang kuat ya, Mami mau angkat Dedi nih," gitu. Kuat ya, puji Tuhan.
Tuhan kasih kandungan yang kuat juga ya sampai hari ini. Kandungannya juga tetap sehat dan saya percaya bahwa karena suami saya nggak pernah nyalahin Tuhan. Yang terucap dari kata-kata dia nggak pernah nyalahin Tuhan. Yang bilang apa? Tuhan itu baik. Seberapa banyak di antara kita ketika kita menghadapi suatu masalah, apakah kita bisa bilang Tuhan Yesus baik? Dia bilang, aku pernah neko mam, masa Tuhan gak kabulin sekarang? Aku bilang tunggu lagi ya, sebulan. Kamu disuruh istirahat sebulan gitu, tunggu lagi ya. Waktu terakhir USG kok USG saya, lagi salah. Jadi periksa lagi, ayo Dad, dia latihan untuk berdiri. Awalnya dia bangun sendiri, saya gak tahu. Mami percaya gak saya bisa bangun? Masa sih? Yang tadi kan harus diangkat kan? Karena mungkin berat badannya ya. Ini dia. Iya gak apa-apa. Jadi diangkat. Akhirnya dibuktiin. Nih dia baring, dia angkat. Oh iya puji Tuhan. Jadi dia terharu, dia pasti nangis. Terus habis itu gak lama kemudian seminggu. Dia belajar berdiri. Mami percaya gak aku bisa berdiri? Masa sih saya bilang. Kurang percaya lagi kan. Dibuktiin lagi sama saya. Puji Tuhan saya bilang. Ternyata dia punya semangat Bapak Ibu. Kalau dia gak semangat, dia putus asa, dia bilang sama Tuhan, Tuhan itu gak adil. Kita gak tahu, ketika kita mengatakan hal-hal negatif, itu yang membuat kita down, betul? Justru kita harus memperkatakan perkataan iman. Saya bilang, kita setiap minggu menyampaikan firman Tuhan, inilah yang Tuhan mau. Tuhan menggenapi firman-Nya melalui kesaksian hidupmu. Tuhan kasih pengalaman kok, selama ini mungkin kamu gak ada pengalaman, saya bilang. Saya selalu berdoa, Tuhan kasih suami saya pengalaman yang baru dengan Tuhan. Ini pengalaman yang baru buat dia. Pengalaman baru juga buat saya. Sebagai istri yang mendampingi. Di saat suami saya sakit, Bapak Ibu tahu bahwa keluarga saya juga sakit. Keponakan saya sampai meninggal di hari yang sama. Suami sakit, abang saya kena gulanya sampai 500. Papa saya sakit. Saya berusaha untuk meminit hati saya supaya nggak boleh sedih. Saya sedih nanti kelihatan suami malah dia drop. Saya nelpon keluarga supaya tetap semangat menyemangati mereka yang keponakan sakit, yang saya pernah kesaksian itu. Saya berusaha untuk kuat, tapi saya percaya bahwa Tuhan itu selalu punya rencana yang terbaik buat kita, amin. Itulah yang dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika kita bisa bersyukur. Mungkin setiap kita punya pengalaman yang baru dengan Tuhan. Kita dikasih satu porsi, porsinya ko Hence beda, porsinya ko Rudi beda, porsinya Gembala beda. Kita semua memiliki porsi masing-masing, amin. Tuhan itu tidak memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Sebab percobaan yang kita alami apa? Pencobaan yang biasa Bapak Ibu. Kenapa dikatakan pencobaan yang biasa? Tuhan Yesus mengalami pencobaan yang luar biasa, betul? Apakah kita sebagai manusia kita bisa sama seperti Yesus mengalami hal seperti itu? Tidak mungkin bisa. Kenapa Tuhan bilang bahwa itu pencobaan biasa? Karena Tuhan lebih dulu mengalami pencobaan yang mungkin secara manusia ya, kalau kita lihat mungkin kita sendiri aja tidak mampu. Saya percaya dan ini adalah tema besarnya dan saya memberikan judul nikmati proses Tuhan. Amin. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika kita menikmati prosesnya Tuhan. Oke. Kita akan membuka di dalam kitab Yeremia. Saya kelihatan nggak? Oh nggak kelihatannya. Kita buka di dalam Yeremia pasal 18. Bapak Ibu yang bawa Alkitab kita boleh buka bersama-sama. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 6. Yang udah dapat boleh katakan amin. Yang udah dapat katakan amin. Amin. Nanti kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan amin. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk.
Maka aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Amin. Amin. Oke, kira-kira menjadi pertanyaan bagi kita pada sore hari ini. Apa sih yang diinginkan Tuhan? Sehingga Tuhan sampaikan kepada Yeremia, pergi ke tukang periuk. Tukang periuk gitu ya. Bukan pergi ke priuk ya. Periuk mana arah mana ya? Enggak tahu ya. Tapi pergi ke tukang periuk. Tahu ya tukang periuk itu apa? Yang membuat itu tuh bejana mulai dari tanah liat. Saya dulu di kampung suka main tanah liat Bapak Ibu. Saya bisa membentuk kayak bola-bola, terus biasa dibentuk orang-orangan. Kalau sekarang anak-anak di kota main orang-orangnya pakai apa tuh namanya? Apa? Iya kayak lego-legoan gitu ya. Tapi ada terbuat yang kayak lembek-lembek gitu, apa namanya? Iya, iya betul ya. Aduh, saya lupa. Jadi seperti itu, kalau di kampung mah alami, kita main pakai tanah liat. Karena banyak tanah liatnya. Nah, apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada Yeremia? Kenapa Yeremia disuruh pergi ke tukang periuk ini? Nah, kira-kira Yeremia ikuti atau tidak perintah Tuhan? Ternyata Yeremia langsung pergi. Apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada Yeremia? Ternyata yang ingin Tuhan sampaikan adalah bagaimana dia menjadi seorang periuk itu. Ia mengubah tanah liat yang tidak berarti menjadi apa-apa menjadi suatu barang yang sangat berharga. Mahal ya kalau kita lihat tempayan sekarang ya. Itu kan terbuat dari tanah liat ya. Itu udah dibentuk, dipoles-poles. Menjadi yang tadinya tanah liat yang biasa aja kita injak-injak, apalagi kalau kita pergi ke kampung-kampung itu jalanannya rusak, itu kan kayak nggak ada artinya ya. Tapi kalau tepat di tangan orang yang tepat, itu menjadi sesuatu yang indah, Bapak Ibu. Nah seringkali juga kita pribadi yang tidak terlalu menyukai yang namanya proses ya. Ternyata di sini kita lihat bahwa Yeremia dia disuruh ke sana bukan untuk menyampaikan firman Tuhan lagi. Yang tadinya mungkin Yeremia selalu berkhotbah ya. Tetapi di sana Yeremia disuruh apa? Belajar. Bagaimana dia melihat seorang tukang periuk ini memoles sebuah tanah liat menjadi sesuatu yang sangat berharga dan indah. Nah, kita seringkali sebagai pribadi yang tidak menyukai namanya proses. Kita maunya apa? Yang instan. Contoh, makanan yang instan. Kita lebih banyak suka, siapa di sini yang tidak suka makan mie? Aduh, di sini nggak ada yang suka makan mie. Serius nggak ada yang angkat tangan nih. Kalau saya suka makan mie ya. Tapi sekarang harus belajar, mungkin sebulan sekali. Supaya suami nggak ikut-ikutan makan mie lagi. Jadi ternyata banyak orang yang menyukai mie di Indonesia, betul? Bukan hanya di Indonesia mungkin. Cinta Indomie seleraku, betul ya? Ternyata bukan hanya Indomie seleraku, Indomie selera semuanya. Lebih simpel, iya Indomie. Kalau apalagi habis berenang, anak-anak pengen makan mie, terus hujan-hujanan pengen, enak ini makan bakso terus ada mie-nya gitu ya. Enak gitu ya. Jadi sesuatu yang instan itu nikmat. Pertanyaannya, seberapa banyak di antara kita suka yang namanya dengan proses? Seberapa banyak di antara kita yang suka dengan proses? Saya belajar dari kejadian dengan suami. Pertama kali maksudnya awal menikah, Tuhan kasih suatu istilahnya pencobaan, tapi bukan pencobaan yang melebihi kekuatan. Tuhan tahu, oh dia masih mampu karena ada Tuhan ya. Jadi kita harus selalu bersandar kepada Tuhan yang menjadi nomor satu dalam hidup kita. Terus keluarga, saya kesaksian sedikit, waktu suami saya ada kokonya paling tua. Waktu suami lagi sakit dia gak pernah nelpon. Dia mungkin secara manusia dia kecewa.
Kenapa sih kamu harus capek? Kenapa sih kamu harus nggak bisa ngatur waktu? Sehingga kamu bisa drop, kamu harus jaga. Suatu kali ternyata Tuhan berbicara sama kokonya. Pas dia sudah bisa berjalan, Tuhan bilang sama dia, coba hubungi Charlie. Telepon, tanya kabarnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia sambil nelpon sambil nangis. Kokonya pegang ayat firman Tuhan, apalagi itu ada firman Tuhan. Dia bilang, aku mengizinkan kamu melayani Tuhan, kata kokonya. Papa juga bilang begitu. Jadi mereka support kami dalam pelayanan Bapak Ibu. Mereka support kami dalam pelayanan, itu kan kita yang pegang, maksudnya mereka mungkin selama ini mungkin belum terbuka, tetapi ketika Tuhan yang berbicara, tidak ada satupun yang bisa, sekeras apapun hati orang, seseorang kalau Tuhan yang berbicara, dia akan bisa lembut, amin. Dia berbicara, coba telepon Charlie, itu Tuhan berbicara. Pas dia yang angkat, ya halo, dia udah ngomong. Kemarin kan dia ngomongnya agak nggak jelas gitu ya, susah ngomongnya. Pas dia nelpon udah jelas, kamu udah sembuh cara gitu. Puji Tuhan sudah. Dia langsung merasa sedih. Mungkin mereka bercurhat, mereka dua, jadi dia curhat ke saya. Koko yang paling tua begini-begini. Dia mengalami perjumpaan pribadi sama Tuhan melalui bisikan. Tuhan mengingatkan dia. Ingat Bapak Ibu, setiap pengalaman-pengalaman baru yang bersama dengan Tuhan, kita dengan Tuhan, itu membuat orang ini akan diberkati ketika Tuhan sendiri yang berbicara, amin. Jadi jangan takut, kita jangan kecewa sama Tuhan. Kami sangat bersyukur punya keluarga keluarga penyuluh yang selalu support kami. Mau tim KW, KP, diaken, kami bersyukur, anak-anak muda kami bersyukur. Anak sekolah minggu waktu di rumah sakit, nulis-nulis surat, dia sendiri membacakan sampai gak sanggup. Nulis-nulis surat gitu ya anak-anak, supaya ngasih semangat buat Koko. Saya percaya itu adalah bentuk kasih sayang Bapak Ibu, amin. Terima kasih, kami bersyukur jika kami terus menjadi diterima di keluarga penyuluh. Kami bersyukur, kami merasa sangat diberkati. Kami selalu membutuhkan Bapak Ibu. Kami selalu membutuhkan Bapak Ibu. Kami melihat bahwa perjalanan hidup kami masih baru ya. Masih baru bersama-sama. Dipercayakan untuk menjadi gembala sidang, itu bukan suatu yang mudah Bapak Ibu. Tetapi bagi kami itu sesuatu yang spesial dari Tuhan, amin. Karena akan ada proses-proses yang Tuhan percayakan bagi kami. Oke. Seberapa banyak di antara kita yang suka dengan yang namanya proses? Kerap kali kita lebih suka. Next. Kelihatan gak ya? Enggak ya? Oke. Kerap kali kita suka hidup kita anteng. Anteng itu kayak maunya aman-aman aja, betul? Nyaman-nyaman tuh kelihatan tuh. Nah, ini dia. Kerap kali kita lebih menyukai hidup yang tidak ada rintangan. Betul ya Bapak Ibu? Kita mau hidup kita itu lebih kayak datar aja. Kita lebih suka di zona nyaman. Tapi ingat Bapak Ibu, ketika kita sudah merasa tidak ada rasa apa-apa, kita merasa nyaman-nyaman saja, itu menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Kita dapat belajar dari seorang tukang periuk ya, yang mengubah tanah liat menjadi bejana yang indah. Sama halnya dengan hidup kita, sama seperti tanah di tangan penjunan. Siapa penjunan kita? Tuhan Yesus. Kita adalah tanah liat. Ketika Tuhan memanggil kita, memilih kita, jika saat ini kita berbeda-beda suku, mungkin kita bisa bersatu. Itu karena Tuhan sudah ambil kita dari suku yang berbeda. Tuhan satukan kita. Kita siap dibentuk, siap diproses untuk menjadi bejana yang indah, menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Mungkin yang tadinya kita kayaknya gak berharga di mata Tuhan. Mungkin kita merasa, aduh, saya merasa minder, mau ke gereja, saya bukan siapa-siapa. Tetapi ingat bahwa Tuhan sudah memanggil kita, memilih kita untuk menjadi bejana yang indah dan berharga di mata Tuhan. Oke,
Kita ini di hadapan Tuhan adalah tanah liat yang seakan tidak ada gunanya. Tetapi ketika Tuhan yang mengambil kita, memilih kita, membentuk kita, kita menjadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan dan berharga. Sebab firman Tuhan mengatakan, kau berharga di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu, apa sih kira-kira apa kata lawan dari proses? Bapak Ibu tahu? Ada yang tahu, boleh angkat tangan? Apa kata lawan dari proses? Ada yang tahu? Ya instan Bapak Ibu. Itu lawan katanya instan. Betul ya? Betul atau salah? Betul, itu instan. Nah, proses kalau kita masak sayur atau masak nasi, kalau kita proses dengan tangan sendiri, apalagi kalau kita masakin suami dengan rasa penuh cinta, walaupun kalau kita makan kok rasanya nggak enak, tapi suami makannya rasanya enak, gitu. Itu ada rasa cinta. Itu karena sudah diproses sama tangan apa? Tangan istri yang penuh dengan cinta. Betul ya? Siapa yang pernah masak? Semuanya lah pernah masak ya Bapak Ibu ya. Kecuali bapak-bapaknya saya nggak pertanyakan lah. Mungkin ada yang masak ya, ada yang suka masak, ada yang tidak suka masak. Nah, saya baru belajar ketika suami saya sakit. Jadi saya mau nggak mau saya harus belajar masak Bapak Ibu. Walaupun pada saat itu saya masak bubur saya nggak kasih garam, nggak kasih apa, saya kasih aja dia makan bubur. Ternyata itu berhasil menurunkan berat badan 11 kilo Bapak Ibu. Karena rasanya tidak ada, hanya rasa nasi bubur biasa aja, tanpa garam, tanpa dikasih apa sih namanya? Ya mecin ya, nggak dikasih Royco. Enak nggak Det? Saya bilang enak, padahal mukanya berubah ya. Tapi nikmati aja. Tapi berjalannya waktu Bapak Ibu, berjalannya waktu. Kok saya bilang, kok masakan saya makin enak ya Det? Saya bilang, ternyata itu menjadi sesuatu yang kalau kita terbiasa itu menjadi enak. Amin. Amin. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu. Mungkin saat ini ada ibu-ibu yang nggak pernah masak. Yuk kita masak bareng-bareng buat suami kita gitu ya. Walaupun rasanya hambar, tetapi kalau penuh dengan cinta rasanya nikmat. Nah itulah yang saya rasakan dan alami. Jadi melalui dia sakit saya juga jadi bisa belajar masak gitu ya. Belajar masak rasa apa adanya, rasa cinta gitu ya, rasa cinta. Oke. Ketika sesuatu yang sudah kita kalau mie instan enak sih ya, tapi kalau setiap hari makan mie instan bisa ambeien Bapak Ibu. Usus buntu bisa. Yang tidak bagus apanya coba? Bumbunya itu yang gak bagus. Bumbunya yang gak bagus. Banyak mecinnya, betul. Waktu saya hamil, saya susah makan mie. Anak saya gak mau makan rasa mie, rasa mecin. Rasa asin. Sekitar umur berapa bulan, ini udah 5 bulan, sekitar dia usia 2 bulan, 3 bulan. Saya gak bisa makan mie. Kalau makan mie rasanya gak enak, karena rasa mecinnya banyak. Saya bilang, Det, kayaknya anak kita gak suka rasa makan mecin nih, sama garam, padahal saya orangnya suka makan garam. Orang Kalimantan terkenal itu suka makan yang asin-asin. Asin itu rasanya gurih dan nikmat. Jadi sesuatu yang instan itu memang enak, tetapi kalau keseringan makan sesuatu yang instan jadi tidak sehat. Kami anak asrama, nanti mungkin Marsha juga anak asrama ya. Jadi setiap tahun itu kita ada pulang dan kita ada yang jaga asrama. Jaga asrama itu kita disuruh nunggu asrama. Ada teman kami disuruh jaga asrama, yang dia makan tiap hari apa? Indomie tiap hari dia makan. Tiba-tiba udah mau masuk kelas, udah selesai libur, dia sakit ambeien Bapak Ibu. Terus ketahuan sama dosen, kayaknya kamu sering makan mie ya? Iya. Ternyata dari situ saya tahu bahwa mie itu nggak bagus. Sesuatu yang instan itu nggak bagus kalau dikonsumsi setiap hari. Jadi sama dengan prosesnya Tuhan. Jangan kita mau sesuatu yang instan. Izinkan proses itu yang membentuk kita, yang mengubahkan kita. Waktu kita menolak proses, sebetulnya kita juga sedang digiring pada kehidupan yang biasa-biasa aja, Bapak Ibu. Ketika kita
selalu komen sama Tuhan, selalu nyalahin Tuhan, kita gak mau terima prosesnya Tuhan. Kita akan alami hidup yang start, tidak ada next levelnya. Kalau kita melayani Tuhan itu ada next levelnya Bapak Ibu ya. Ya benar ya Korudi ya. Saya lihat kenapa saya bertanya sama Korudi, karena beliau adalah orang yang berpengalaman mengikut Tuhan, mungkin lebih senior mengikuti Tuhan gitu ya. Jadi tahu bagaimana tahapan-tahapan mengikut Tuhan. Mungkin dari anak-anak. Saya ingat dulu dia cerita, si Bapak Gembala cerita, saya dulu di sini laki-laki kayak anak Ibu Grace itu si Nathan. Kalau anak dari kesaksian, anak youth kesaksian, dia sendiri laki-lakinya kesaksian cowok sendiri. Ternyata dia juga pernah ngalami Bapak Gembala kita juga seperti itu dia bilang. Dia selalu ikut kayak ada sekolah minggu, dia merasa cowok sendiri. Ada tahapan. Gak ada seorang pendeta cups langsung jadi pendeta, tetapi ada proses. Ada juga sih pengusaha jadi pendeta, itu keputusannya. Tapi lebih nikmat lagi kalau ada anak-anak yang dibentuk mulai dari asrama, tinggal sama pendeta. Kayak si Marcel ini nanti ada proses-prosesnya. Itu yang akan membuat semakin dewasa. Bahkan kita ini semua dalam prosesnya Tuhan tahu di mana batas kemampuan kita. Sebab Tuhan sudah percayakan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Oke. Hanya proses kehidupanlah yang akan membuat kita hidup yang biasa menjadi sesuatu yang luar biasa. Sama seperti bejana tadi. Ketika Yeremia, Tuhan bilang, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataan kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang apa? Bekerja dengan pelarikannya. Nah, jadi dia sedang bekerja pada saat itu. Sama dengan kita saat ini juga. Setiap kita yang siap dibentuk, diproses oleh Tuhan. Apa yang menjadi tidak mungkin menjadi mungkin bagi Tuhan. Itu karena kita menikmati prosesnya Tuhan. Amin. Nikmati prosesnya Tuhan. Sangat nikmat itu ketika sesuatu yang dipercayakan sama Tuhan, percaya deh. Tuhan punya rancangan sendiri. Kita manusia yang terbatas tidak bisa menjangkau pikiran Allah yang tidak terbatas Bapak Ibu. Kita manusia yang hanya istilahnya mungkin pikiran kita hanya segini, tetapi Tuhan melebihi. Jadi kita tidak bisa menjangkau pikiran Allah ya. Mungkin ketika kita baca Alkitab, kita baca di sana mungkin ada pertentangan-pertentangan. Ya itu firman Allah. Jadi yang harus kita hidupi apa? Ya firman-Nya. Jangan kita perdebatkan itu. Karena firman itu berasal daripada Allah sendiri. Firman itu adalah Allah dan Allah itu adalah firman Allah di dalam Yohanes. Oke, kita buka lagi di dalam Yeremia pasal 43. Proses kehidupan adalah gambaran kasih Tuhan atas kehidupan kita waktu Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang sedang memproses hidup kita. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Aku melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Dulu. Ayat yang ketiga nanti bapak-bapaknya yang akan bacakan. 1, 2, 3. Ayat yang keempat, para kaum Hawa. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia
Dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ayat yang kelima, Bapak Hawa. Ayat yang keenam. 1, 2, 3. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Nah, Bapak Ibu, sama dengan juga bangsa Israel, kita melihat. Padahal Tuhan menolong mereka, betul? Saat mereka keluar dari tanah Mesir. Apakah Tuhan membiarkan mereka? Tidak. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi. Sama dengan kita. Tuhan juga mengasihi kita. Nah, orang Israel ketika keluar dari tanah Mesir, mereka juga diproses sedemikian rupa oleh Tuhan. Jadi kita selalu belajar dari firman Tuhan. Bahwa proses orang Israel juga sama sedang memproses kita. Kira-kira mereka gagal atau tidak melewati proses itu? Tuhan kan sudah menjanjikan tanah Kanaan, betul? Yang penuh dengan makanan kayak madu, apa lagi? Susu, iya, susu dan madu. Tetapi karena apa? Mereka bersungut-sungut. Mereka masih menoleh ke belakang. Mereka tidak menikmati prosesnya Tuhan, amin. Apakah kita mau muter aja? Kalau kita muter-muter aja pusing, kata Ibu Cidensiu itu. Pusing. Harusnya orang Israel cepat sampai, tetapi karena persungutan mereka jadi lama ya perjalanannya. Berapa lama? 40 tahun. Harusnya mungkin sebulan atau seminggu doang ya. Iya. Tetapi mereka karena bersungut-sungut, mereka gak mau menikmati prosesnya Tuhan. Selalu lihat ke belakang, sama juga dengan kita. Apakah di antara kita pada saat ini masih yang selalu menoleh ke belakang? Orang hidupku seperti ini. Kalau kita masih memiliki pola pikir yang tidak mau diubahkan oleh Tuhan, maka kita tidak akan pernah masuk dalam levelnya Tuhan. Next levelnya maksudnya. Kita gak akan pernah merasakan bagaimana kasih Tuhan terhadap kita. Ya Bapak Ibu ya. Jadi selalu gambaran kita yaitu orang Israel itu juga tidak pernah menikmati prosesnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menikmati prosesnya? Amin. Kembali kepada kita pribadi. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Nah, tanpa proses hidup kita tidak akan ada peningkatan. Betul? Siapa di sini yang mau bahwa hidupnya mau terus diubahkan oleh Tuhan? Saya percaya bahwa kita semua mau diubahkan oleh Tuhan, amin. Waktu saya menjadi sekolah, saya masuk sekolah Alkitab, dulu dari GBI masuk ke GSJA. Saya tinggal sama pendeta sebelum masuk asrama selama 2 tahun. Saya disekolahkan di sana. Bagaimana prosesnya itu? Makanya kalau saya lihat dari belakang, Bapak Gembala saya bilang gini, ini kalau mau jadi hamba Tuhan jangan lihat-lihat ke belakang lagi ya. Artinya apa? Maju terus. Jangan miliki iman kerupuk, saya pernah bilang. Iman kerupuk itu apa ya? Kerupuk itu suka lempem. Dikit-dikit kena angin, lempem. Iman kita juga jangan kayak itu, dia bilang. Kamu harus punya misi yang besar, mimpi yang besar, Bapak Gembala saya sekarang karena saya contoh dari dia punya iman yang besar. Dia bilang, Om akan buat gereja di atas gunung, Dia di perbatasan Malaysia, Entikong, arah Entikong. Kalau pernah ke Entikong, siapa ada pernah ke Entikong? Jadi perbatasan Malaysia, Om akan bangun gereja di sana. Sampai hari ini gerejanya besar. Dibangunnya di mana? Atas gunung. Sesuai dengan imannya. Saya belajar dari beliau. Nanti suatu saat mungkin kalau dia ada ke sini nanti rencana saya akan perkenalkan dengan Bapak Ibu saat dia datang.
karena saya belajar dari kehidupannya. Kita boleh mengambil sesuatu yang baik dari orang yang hidupnya baik, amin. Ada yang baik kita perlu ambil, ada yang tidak baik perlu diambil, dibuang aja. Nah, jadi dia memiliki iman yang besar. Tapi dia juga bukan hanya dia perkatakan aku akan bangun gereja yang besar, tetapi ada proses. Sama dengan kita, kalau kita mau next levelnya Tuhan, nikmati prosesnya. Sama-sama kita katakan ke kiri kanan. 1, 2, 3, nikmati prosesnya. Coba bilang kiri kanan kita, 1, 2, 3. Oke, jadi nikmati prosesnya Tuhan. Karena prosesnya Tuhan lebih nikmat. Sama-sama, karena prosesnya Tuhan lebih nikmat. Angkat jempolnya dong. 1, 2, 3, prosesnya Tuhan lebih nikmat. Iya. Prosesnya Tuhan itu lebih nikmat. Oke. Apa yang sering membuat proses Tuhan itu menjadi gagal dalam hidup kita? Ada yang tahu? Kita belajar dari orang Israel. Bersungut-sungut. Udi, Koko udah duluan mendebak poin-poinnya. Oke, masuk ke poin saya kok. Tapi, wah keren ya. Oke. Poin yang pertama yaitu keras hati. Orang Israel keras hati? Sangat. Dikatakan apa sama Tuhan? Bebal. Tegar tengkuk. Maunya berjalan sendiri, gak mau jalan lewatin perintah Tuhan. Gak menghormati juga. Suka ngomelin Musa ya. Musa itu termasuk nabi yang banyak banget dapat ocehan ya. Dia seorang muda, dia pernah bilang, aku ini patah lidah, dia bilang waktu dipanggil ya, waktu dipilih. Tapi Tuhan bilang, kan aku bisa membungkamkan mulutnya gitu ya, untuk dia bisa bicara. Sama dengan kita, mungkin ada sesuatu yang kita, aku gak bisa. Ingat kalau Tuhan yang memilih dan memanggil kita, jangan takut, Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan kita. Keras hati, ternyata ini adalah menjadi proses Tuhan itu menjadi gagal dalam hidup kita karena kita keraskan hati. Keras hati sama dengan bangsa-bangsa ini, keras hati atau mereka keras kepala. Dan bangsa ini tidak dapat menikmati rencana Tuhan, yaitu tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Kita lihat di dalam Mazmur. Mazmur 95 ayat 7 sampai 11. Bapak Ibu, sebelum saya bilang, waktu saya dikasih kepercayaan buat firman Tuhan di Eklesia, almarhum Bapak Gembala saya bilang gini, kalau kamu buat PowerPoint, lebih banyakkan ayat-ayat firman Tuhan ya. Kenapa saya selalu banyak ayat-ayat firman Tuhannya? Karena ini akan menjadi gambaran buat jemaat. Almarhum Pak Iwan, ada yang kenal ya? Beliau pernah melayani di sini. Dia ngajarkan saya, gak apa-apain banyak ayat firman Tuhannya, masukin aja. Karena beliau seorang pengajar. Nah, dia jadi gembala juga. Nah, kita akan baca bersama-sama. Gantian sekarang kaum ibu-ibunya biar gak ngantuk, jadi harus baca-baca firman Tuhan. Oke, kaum ibu-ibunya dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengarkan suaranya. Kaum Hawa, Adam. Amin. Ayat 9. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Ayat 10. Oke, sama-sama ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Nah, ini yang dikatakan oleh firman Tuhan.
kepada orang Israel juga. Ketika mereka keras hati, mereka tidak akan masuk kepada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, kenapa? Karena mereka maunya ngikutin kemauan sendiri, bukan kemauan Tuhan. Jadi harus nikmati prosesnya. Yang kedua, yang membuat kita gagal menikmati proses Tuhan. Yang dibilang Korudi tadi, apa tadi kok? Bersungut-sungut, Bapak Ibu, tadi udah poinnya udah disebutkan sama Korudi ya. Bersungut-sungut. Nah, seberapa banyak di antara kita suka bersungut-sungut? Kita manusia biasa ya. Kalau kecapean kadang saya pribadi saya pernah bersungut-sungut. Saya punya barang, kalau udah dipindahin tempatnya nggak di tempat yang sama, saya akan ngoceh-ngoceh Bapak Ibu. Jadi maunya misalnya bantal posisinya di sini, jadi harus kembali lagi seperti semula. Ini saksinya suami saya, Papa Gembala. Saya bilang, kok dirimu nggak ingatkan sih? Kalau yang lagi beres-beresin ini harusnya kembaliin di tempat. Soalnya kalau kayak gitu saya jadi cari-cari. Saya orang yang nggak suka nyari-nyari ya. Jadi di mana saya tempatin barang di situ harus kembali lagi. Mungkin ada yang seperti itu, mungkin ada juga yang nggak peduli ya. Udah mau taruh di mana? Kalau saya orangnya harus taruh di tempat yang sama. Ada yang sama? Oh ada, yang mana nih suaranya nih? Ada ya? Ternyata ada juga, iya. Iya ya. Oke, kita buka di dalam Bilangan yuk. Baca Alkitab lagi. Bersungut-sungut. Bilangan pasal 14 ayat yang ke-27 ayat yang ke-30 sampai 30. Bilangan 14 ayat 27 sampai 30. Nanti kita akan baca bersama-sama saja ya. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku, Ob? Berapa lama lagi umat yang apa? Jahat ini. Waduh, saya merasa kena, karena saya suka bersungut-sungut, Bapak Ibu. Iya. Nah, lanjut. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan oleh orang Israel kepadaku telah ku dengar. Tuhan dengar. Walaupun dalam hati kita cuma sungut-sungut. Kayak kesel gitu dalam hati sungut-sungut. Tuhan tahu loh. Tuhan tahu, Tuhan dengar. Kenapa? Karena dia pemilik hidup kita. Dia sudah tahu. Oke, ayat yang ke-28, next. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Next, lanjut. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut. Ternyata Israel pada waktu itu banyak yang mati. Karena apa itu? Karena persungutan mereka. Ngeri juga ya. Ngeri juga. Next, lanjut lagi. Oke. Ayat berapa? Oke, 30. 1, 2, 3. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang telah mengangkat. Sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami. Kecuali Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Jadi siapa yang masuk pada saat itu? Yes, Yefun dan Yosua dan Kaleb. Oke. Jadi pembukanya siapa? Musa. Penerusnya siapa? Yosua dan Kaleb. Mereka masuk. Tetapi orang Israel yang pada saat itu banyak, tidak semua masuk. Banyak yang mati di tengah jalan. Karena persungutan, karena kekerasan hati mereka, karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Ngeri ya Bapak Ibu ya kalau kita lihat kisahnya. Oke, yang ketiga, poin yang terakhir
poin yang terakhir ini ada ayat-ayat pertama kali saya bertobat juga di sini. Oke. Yang ketiga, tidak sabar dan lebih menuntut Tuhan. Setiap kita manusia, ada yang bilang, sabar itu ada batasnya. Apakah itu sabar? Kalau sabar itu harusnya tidak ada batasnya. Ada yang bilang, sabar itu ada batasnya. Waduh, saya mikir juga, sabar itu ada batasnya. Kan orang sabar itu harusnya tidak ada batasnya. Nah, ini yang saya bilang masuk kesaksian kita berdua tadi. Tidak sabar dan menuntut Tuhan. Bukan kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami yang terjadi, tapi kehendak Tuhan. Kalau enggak sabar, kalau kita bersungut-sungut, kita akan kecewa sama Tuhan. Kita bukan dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Kita lihat apa yang terjadi pada Abraham. 1, 2, 3. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Apa yang dijanjikan kepada Abraham? Ada yang tahu Bapak Ibu? Pertama anak. Yang kedua apa? Yes, menjadi bangsa yang besar. Kamu akan menjadi bapak orang beriman. Itu yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Kira-kira Abraham sabar enggak? Sabar banget. Sabar banget gitu ya. Sabar banget. Kenapa? Karena dia Bapak Abraham mempunyai anak sekolah minggu. Banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Bapak Abraham punya, berarti dia dikatakan bapak orang beriman. Karena imannya yang besar. Ketika dia belum punya anak, dia beriman, dia percaya sama Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah percaya sepenuh sama Tuhan? Apakah kita tidak sabar? Apakah kita sudah sabar menantikan janji Tuhan? Selalu ketika kita menantikan janji Tuhan, berarti tidak ada keraguan lagi dalam diri kita. Amin. Kenapa? Karena firman itu firman yang hidup. Ya dan amin. Ketika kita selalu mengaminkan firman Tuhan, itu akan hidup dalam hidup iman kita. Bapak Ibu. Firman itu akan menjadi membuahkan hasil. Oke. Sebagai ayat penutup kita buka di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Nah, ini kesaksian hidup saya juga waktu saya pertama kali bertobat. Satu firman Tuhan ini dikasih kepada saya oleh Tuhan, maksudnya dia menjadi kekuatan saya dalam pelayanan. Satu, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka siapa? Bagi mereka yang mengasihi Yesus. Mereka itu siapa? Kita yang mengasihi Yesus. Lanjut, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita semua di sini adalah orang-orang terpanggil oleh Tuhan. Amin. Amin. Saya undang untuk setiap pemain musik. Jadi 3 penghambat ini yang membuat proses Tuhan menjadi gagal dalam hidup kita. Kita harus ingat kekerasan hati. Hendaknya kita menikmati prosesnya Tuhan. Kita melembutkan hati kita, siap dibentuk, siap diproses oleh Tuhan. Yang kedua, bersungut-sungut, jangan sampai hidup kita menjadi gagal melihat proses Tuhan, melihat janji Tuhan karena persungutan yang ada dalam hidup kita. Kerap kali kita komplain kepada Tuhan, kita tidak pernah sabar menantikan janji Tuhan. Kita mau kehendak kita yang terjadi. Haleluya.